Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada yang terhormat Ibu Hafiah dan Bapak Eka selaku dosen Fisiologi Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang salah satu translokasi pada tanaman, yaitu translokasi asimilat. Kelompok kami terdiri dari Afida Nursyifa, Astri Wahyuningsih, Afifah Febi Rachel E, Beni Nabila Happy F, Vidi Nugraheni, Honesti Adila, dan saya sendiri Ignatius Budi Kartantio. Dari translokasi asimilat yang akan kami paparkan, terdapat 4 konten utama, yang terdiri dari definisi translokasi asimilat, mekanisme, faktor pengendali, dan dampak. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi translokasi asimilat. Nah, yang dimaksud dengan translokasi asimilat yaitu mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis dari source menuju sink melalui pembuluh floem dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh jaringan untuk menunjang pertumbuhan atau sebagai bahan cadangan. Kemudian yang dimaksud dengan source yaitu bagian tumbuhan yang berperan sebagai tempat untuk memproduksi makanan melalui proses fotosintesis, umumnya berupa organ daun. Sedangkan yang dimaksud dengan sink, yaitu bagian tumbuhan yang bersifat non-fotosintetik, sehingga tidak dapat menghasilkan makanan, namun membutuhkan makanan tersebut. Contohnya adalah akar, batang, bunga, dan biji. Dengan demikian, translokasi asimilat juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme pendistribusian hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Hasil fotosintesis yang didistribusikan meliputi senyawa organik maupun senyawa anorganik. Komposisi fotosintat yang didistribusikan antara lain sukrosa, asam amino, dan lain sebagainya. Jenis karbohidrat yang dipindahkan melalui floem yang paling dominan di dalam tabung floem yaitu gula non-reduksi. Salah satu contoh gula non-reduksi ini adalah sukrosa. Oke, yang selanjutnya adalah mekanisme dari translokasi asimilat. Nah, ini adalah skema dari translokasi asimilat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, translokasi asimilat merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan yang berperan dalam translokasi asimilat ini adalah jaringan floem. Senyawa yang diangkut dalam translokasi ini adalah glukosa dan asam amino. Kemudian, mekanisme dari translokasi asimilat melalui floem ini terbagi menjadi 3 step atau 3 langkah. Yang pertama ada floem loading, kemudian pemindahan asimilat dari sieve tube yang berada di dekat source menuju sieve tube yang berada di dekat sink, dan yang terakhir adalah floem unloading. Nah, step yang pertama adalah floem loading, yaitu pemindahan asimilat dari mesofil atau source menuju ke sieve tube yang berada di dekat source atau mesofil. Di dalam mesofil atau source ini terjadi penumpukan sukrosa, sehingga translokasi pada langkah pertama ini terjadi dari lokasi yang pekat atau sukrosa yang menumpuk ke lokasi yang encer atau dominan air. Sehingga translokasi ini melawan gradien potensial air, sehingga harus terjadi secara aktif. Nah, di antara sieve tube dengan mesofil ini terdapat companion cell. Companion cell merupakan sel hidup dengan banyak sekali mitokondria yang menghasilkan ATP untuk pemindahan aktif yang terjadi pada floem loading ini. Kemudian masuk ke step yang kedua, yaitu pemindahan asimilat dari sieve tube yang berada di dekat source ini, yang jumlah sukrosanya ini sangat melimpah sehingga menjadi sangat pekat, sehingga akan memaksa air yang berada di silem di dekat sieve tube
ini masuk ke dalam shift tube, kemudian lokasi ini akan menjadi turgid. Lebih turgid dari shift tube yang berada di dekat sink. Maka asimilat yang berada di shift tube di dekat source ini kemudian akan bergerak menuju shift tube yang berada di dekat sink. Translokasi ini berjalan dari lokasi yang turgid atau airnya yang melimpah menuju lokasi lain yang airnya lebih sedikit, sehingga dapat terjadi secara pasif. Kemudian masuk ke flame unloading, yaitu pemindahan sukrosa dari shift tube yang berada di dekat sink menuju ke dalam sink dengan melewati companion cell. Shift tube yang berada di dekat sink tadi, karena mendapat tambahan asimilat dari shift tube yang dekat source, maka shift tube dekat sink ini kemudian juga akan menumpuk asimilatnya, sehingga lebih pekat dari asimilat yang berada di dalam sink. Oleh karena itu, terjadi lagi pemindahan asimilat dari lokasi yang pekat menuju ke lokasi yang encer. Karena proses ini melawan gradien potensial air dari lokasi yang lebih pekat menuju encer, maka flame unloading juga harus berjalan secara aktif, sehingga memerlukan banyak ATP yang dihasilkan oleh mitokondria yang berada di dalam companion cell. Kemudian setelah sukrosa pindah ke dalam sink, maka shift tube yang berada dekat sink ini akan kehilangan sukrosa, sehingga airnya akan lebih melimpah atau lebih encer dan menjadi lebih turgid. Kemudian, karena di dalam shift tube kondisinya turgid, dibandingkan kondisi di dalam silem di sebelahnya, maka air di dalam shift tube ini secara osmosis akan kembali menuju ke dalam silem yang berada di dekat shift tube ini. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi translokasi asimilat itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, faktor internal itu sendiri itu merupakan faktor yang terjadi atau faktor-faktor pengendali yang dapat mempengaruhi translokasi asimilat dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Beberapa faktor pengendali dari faktor internal itu yang pertama ada transport sel ke sel, yang kedua ada transport antara silem dan floem, yang ketiga ada muatan loading dan pemuatan unloading dalam jaringan pembuluh, yang keempat ada translokasi jarak jauh atau long distance dalam floem, dan yang terakhir ada hubungan jaringan pembuluh dengan source dan sink. Oke, selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi translokasi asimilat. Jadi faktor eksternalnya ini merupakan suhu. Nah, pada suhu tinggi, maka translokasi asimilat ini akan terhalang karena terjadi dehidrasi. Nah, apabila terjadi dehidrasi seperti itu, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan jaringan meristemnya. Nah, pertumbuhan jaringan meristem ini juga akan ikut terganggu karena asimilat sebagai daya dasarnya ini tidak dapat mencapai jaringan tersebut. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai dampak rendahnya translokasi asimilat. Apa yang akan dialami oleh tumbuhan apabila translokasi asimilat terjadi secara tidak optimal? Yang pertama yaitu penurunan hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis dipengaruhi oleh banyaknya kadar klorofil pada daun. Kadar klorofil yang rendah menyebabkan penurunan hasil fotosintesis yang akan berdampak pula pada rendahnya translokasi asimilat. Rendahnya translokasi asimilat akan berdampak pada penurunan berat biji, jumlah biji, serta hasil panen. Selain itu, tumbuhan menjadi tidak optimal dalam beradaptasi pada cekaman biotik dan abiotik, serta perkembangan dan pertumbuhan organ tumbuhan menjadi terhambat. Selanjutnya, Nah, berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa translokasi asimilat merupakan proses pengangkutan hasil fotosintesis baik berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik
dari daun menuju organ lain melalui floem. Mekanismenya terbagi menjadi dua, yaitu aliran massa dan pengaliran sitoplasma yang pada prosesnya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Rendahnya proses translokasi asimilat pada tumbuhan dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan terhambatnya tumbuh kembang tumbuhan. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan pembahasan kali ini. Demikian penjelasan dari kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Berikut pemaparan dari kelompok kami mengenai translokasi asimilat. Semoga berdasarkan pemaparan yang kami sampaikan tersebut dapat memberikan insight baru kepada para audiens. Terima kasih atas perhatiannya.